Sejarah hari ini. Sejarah hari ini. 29. Kapal Portugis di bawah pimpinan Kapten Coutinho memasuki daerah Pulau Petak, Kabupaten Kapuas dan menjalin hubungan dengan suku Dayak Ngaju untuk menghadapi Kesultanan Banjar. Itulah salah satu peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di tanggal 25 Juni. Peristiwa lainnya yang pernah terjadi pada 25 Juni kami rangkum dalam Sejarah hari ini. 1928, komunitas orang Yahudi di Amerika Serikat menyatakan tekad mereka untuk mengumpulkan dana $3 juta Amerika Serikat dalam kurun waktu 5 tahun. Pengumpulan dana itu dilakukan orang Yahudi untuk kembali ke Palestina dan membangun permukiman Yahudi di Palestina. 1936, Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Habibie lantas dikenal luas sebagai Presiden ketiga Indonesia yang menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 saat terjadi pergolakan reformasi. Sebelum menjadi presiden, Habibie adalah seorang wakil presiden yang menjabat sejak 14 Maret 1998 dalam Kabinet Pembangunan ke-7 di bawah Presiden Soeharto. Dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, serta 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden, Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden dengan masa jabatan tersingkat. B.J. Habibie dalam buku biografi yang berjudul The True Life of B.J. Habibie disebut sebagai Bapak Teknologi Indonesia. A. Makmur Maka menuliskan bahwa pemikiran Habibie yang high-tech mendapatkan respons baik dari Presiden kedua Soeharto dan ia pun mengagumi pemikiran Habibie sehingga pemikirannya dengan mudah disetujui Soeharto. 1938, Kongres Bahasa Indonesia pertama kali diadakan di Surakarta, Jawa Tengah. Ini adalah pertemuan rutin 5 tahunan yang diadakan oleh pemerintah dan praktisi bahasa dan sastra Indonesia untuk membahas bahasa Indonesia dan perkembangannya. Pada mulanya, kongres ini diadakan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928. Selanjutnya, ajang ini tidak hanya untuk memperingati Sumpah Pemuda, tetapi juga untuk membahas perkembangan bahasa dan sastra Indonesia dan rencana pengembangannya. 1950, Perang Korea antara Korea Utara dan Korea Selatan meletus. Perang ini juga disebut Perang Proksi antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan Komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet yang juga anggota PBB. Perang ini berakhir pada Juli 1953. 1951, acara televisi berwarna komersial pertama ditayangkan melalui saluran Columbia Broadcasting System (CBS) di Amerika Serikat. Diperkirakan sekitar 40.000 orang melihat program televisi berwarna pertama itu. 1975, setelah dijajah Portugis selama 4 abad, Mozambik memperoleh kemerdekaannya dan mendeklarasikan diri sebagai Republik Rakyat Mozambik, di mana rezim komunis menguasai negeri ini. Setelah 2 tahun merdeka, timbul perang sipil yang berkepanjangan mulai tahun 1977 hingga 1992. Pada tahun 1994, Mozambik menyelenggarakan pemilu pertamanya dengan peserta multipartai dan memperoleh kestabilan politik setelahnya. 1978, Piala Dunia FIFA 1978 dimenangkan tuan rumah Argentina yang mengalahkan Belanda 3-1 setelah perpanjangan waktu di final. Ini menjadi gelar pertama bagi Argentina yang menjadi tim ke-6 setelah Uruguay, Italia, Jerman Barat, Brasil, dan Inggris yang menjadi juara dunia. 1991, Kroasia menyatakan kemerdekaan dari Yugoslavia.
Sebelumnya, Kroasia mengadakan referendum kemerdekaan pada 19 Mei 1991 setelah pemilihan umum parlemen Kroasia tahun 1990 dan meningkatnya ketegangan etnis yang menyebabkan bubarnya Yugoslavia. Mengantongi partisipasi sebanyak 83%, para pemilih menyetujui referendum dengan 93% mendukung kemerdekaan. Selanjutnya, Kroasia menyatakan kemerdekaan dan pemutusan hubungannya dengan Yugoslavia pada 25 Juni 1991. Pada 8 Oktober 1991, Parlemen Kroasia memutuskan semua ikatan yang tersisa dengan Yugoslavia. Pada tahun 1992, negara-negara masyarakat ekonomi Eropa memberikan pengakuan diplomatik bagi Kroasia dan Kroasia diterima di Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1993, Kim Campbell dipilih sebagai Ketua Partai Konservatif Progresif Kanada dan menjadi perempuan pertama yang menjadi Perdana Menteri Kanada. 1998, Microsoft Windows 98 dirilis. Windows 98 adalah sistem operasi Windows yang dikeluarkan Microsoft pada 25 Juni 1998. Windows 98 merupakan pengembangan dari Windows 95 dan kemudian diteruskan oleh Windows ME. Masa dukung penuhnya berakhir pada tanggal 11 Juli 2006. 2010, Hari Pelaut Internasional pertama kali diperkenalkan pada Amandemen Manila. Hari Pelaut Internasional mengadopsi revisi besar terhadap Konvensi STCW, yakni Konvensi Internasional tentang Standar Latihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga untuk Pelaut, dan kode terkait. Pada saat itu, konferensi diplomatik sepakat bahwa kontribusi yang dibuat oleh para pelaut untuk perdagangan internasional harus diakui dan diperingati setiap tahunnya. Indonesia menjadi salah satu negara yang sepakat bahwa pelaut adalah pekerja kunci yang memiliki peran penting sebagai tulang punggung perekonomian sebuah negara. Peringatan Hari Pelaut Internasional bertujuan untuk menghargai dan menghormati jasa para pelaut dalam mendukung perekonomian dunia, khususnya para pelaut Indonesia. Sejarah hari ini.